Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi semua. Luar biasa. Firman Tuhan katakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, dikatakan mengucaplah syukur dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah melalui Kristus Yesus Tuhan kita. Waktu Paulus menulis ini, saya percaya kan Paulus ini orang Yahudi. Dia tahu orang Israel selalu diajari untuk mengucap syukur. Firman Tuhan katakan mengucaplah syukur dalam segala hal, karena itu yang dikehendaki oleh Allah. Waktu firman Tuhan ini berkata itu yang dikehendaki dalam mengucap syukur dalam segala hal, artinya ada sesuatu di situ. Kalau kita lakukan kehendak Tuhan, artinya ada sesuatu yang sedang Tuhan kerjakan. Mazmur 118 selalu dikatakan bahwasanya tuh selama-lamanya kasih setianya, sebab Tuhan itu baik. Kemudian yang luar biasa adalah dikatakan juga bahwa dalam firman Tuhan, tiap kita mengucap syukur. Kalau dilihat dalam sejarah Israel, ini yang luar biasa. Tiap mereka berkata, sebab Tuhan baik, bahwasanya kasih setianya selama-lamanya. Setiap kali itu diucapkan, ada kehadiran Tuhan, ada sesuatu yang luar biasa. Dan saya percaya satu hal, mengucap syukur itu salah satu kunci yang kita buka untuk kita menerima yang namanya kebaikan Tuhan. Begitu kita bisa terima kebaikan Tuhan, maka di Mazmur 118 ayat 22 dikatakan, batu buangan, batu yang dibuang oleh tukang-tukang batu menjadi batu penjuru. Dan firman Tuhan katakan hal itu menjadi hal yang ajaib. Ayat berikutnya dikatakan, maka bisa dikatakan hari ini adalah hari yang Tuhan buat. This is the day that the Lord has made. This is the day that the Lord has made. Hari yang Tuhan buat. Waktu apa? Mengucap syukur. Mengucap syukur merupakan pintu. Saya tahu Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, jemaat yang ada, datang tempat ini, datang lebih pagi, datang tepat waktu. Tapi biarlah kita juga datang dengan mengucap syukur. Karena saat kita mengucap syukur, ada kunci yang sedang dibuka untuk kita menerima kebaikan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Kita ucapkan syukur di hadapan Tuhan. Dan kita terima kebaikan Allah yang luar biasa. Dan kita bisa katakan dengan bersorak-sorai, hari ini adalah hari yang Tuhan buat bagi kita. Batu buangan bisa menjadi batu penjuru. Hal yang tidak mungkin, hal yang sudah dilupakan, bisa jadi hal yang ajaib dalam hidup kita. Karena hanya satu hal, waktu kita berkata, sebab Tuhan baik, bahwasanya selama-lamanya kasih setianya. Mari kita mengucap syukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan.
ini, come on. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur berkuasa selamanya. Sing engkau yang terkuasa, come on. di dalam segala Ada kuasa dalam nama Yesusku. Sebut nama Tuhan. namanya Tuhan, menara yang perlindunganku, Yang Allah. Allah yang berkuasa, Dia Bapa yang kekal, Batu. keselamatanku. Come on everybody. Engkau yang termulia di surga, termasyur berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Katakan engkau yang, come on. Engkau yang termulia Di bumi di surga, termasyur berkuasa selamanya. selamanya. Engkau yang berkuasa Come on. di dalam segala, Ada kuasa kuasa dalam nama Yesusku. Sebut nama. nama di atas segala nama, Nama yang bebaskanku. nama yang telah membebaskanku. Ready? Come on. Come on, saudara. Come on. Segala kuasa itu pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama. Nama di atas segala Yes, nama, Lord. Nama yang bebaskanku. nama yang telah membebaskanku. Mari kalahkan kutuk, come on, saudara. Pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Tepuk tangan semua. Engkau yang termulia, Come on. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala, Ada kuasa. ada kuasa dalam nama Yesus. Oh, engkau yang. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur berkuasa selamanya. Yes, Lord. Engkau yang kuasa dalam segala, Ada kuasa ada kuasa dalam nama Yesus, Ada kuasa dalam nama. ada kuasa dalam nama Yesus. Sekali lagi saudara, dengan keras kuat. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Thank you Jesus. Mari saudara yang bersyukur berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Come on. Thank you Jesus. Sekarang kita tahu ada kuasa di atas segala kuasa saudara, yaitu kuasa Tuhan Yesus yang membebaskan setiap kita. Amin. Come on, saudara, sekali lagi bertepuk tangan. Come on. Oh. Kami diberi kuasa oleh Tuhan ya. Taklukkan semua musuh kami. Come on, saudara. Diberi kuasa dari Raja Mulia, taklukkan musuh Puja musuh-musuh saudara. bawah kaki. Amin. Come on. Pakai kuasa dari Raja Mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa
saudara. Yes Lord, come on. Pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Oh bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Cuma bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? oh sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, mari bersorak. orang merayakan. Terpujilah Kau Raja, segala raja. Cuma saudara bersyukur dan bertepuk tangan. Come on. Thank you Jesus. Kau sungguh besar Tuhan. Kuasamu terlebih besar Tuhan. Thank you Lord. Kemenangan. Besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja, segala raja. Sungguh besar. Besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan Mari berdiri dengan iman. Iman dalam Yesus Tuhan. yang memberi kemenangan. Ku bersorak. Terpujilah. Kau Raja, segala raja. Dua, sing terpujilah. Terpujilah Kau Raja, segala raja. Oh, terpujilah. Kau Raja, segala raja. Yes Tuhan. Terpujilah Kau Tuhan. Thank you Jesus. To you, I can do anything. Mari saudara. I can do all things. 'Cause it's you give me strength. Nothing is impossible. Yes. To you, blind as the open. Stronghold are broken. Come on. Living by faith. Nothing is impossible. Yes, Lord. Tiada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Thank you, Lord. Sudah. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna leave. I'm not gonna live by what I feel. Deep down. Down and flow back to me.
Engkau bukakan jalan buat setiap kami Tuhan. Atas segala permasalahan kami, atas segala kutuk sudah dikalahkan Tuhan Yesus. Amin. Kami tahu Dalam nama Yesus. Engkau Allah yang bukakan jalan buat kami. Thank you Jesus. Thank you. We worship you. Moving in our midst, I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here, turning lives around.
saudara, ada satu anak yang akan diserahkan pada pagi hari ini, anak Belva Anandita Kristabel. Arahkan tangan saudara kepada anak yang akan diserahkan pagi hari ini. Tuhan, kami menyerahkan anak Belva Anandita Kristabel ke dalam tangan-Mu. Sesuai dengan iman kedua orang tuanya, anak ini diserahkan di dalam tangan Tuhan. Mulai hari ini Engkau yang pegang akan kehidupannya. Engkau yang jagai anak ini. Ditutup bungkus oleh darah Yesus. Dan penyertaan Tuhan muncul dalam hidupnya. Tuhan, kami menyerahkan Tuhan anak Belva ke dalam tangan anugerah-Mu. Setiap hari ada anugerah baru yang Tuhan curahkan dalam hidupnya. Kau memberkati kedua orang tuanya Tuhan dengan berkat yang datang dari Engkau sendiri. Beri kemampuan pada mereka untuk membesarkan anak ini dalam takut akan Tuhan. Dan kami minta berkat-Mu menyertai akan keluarga ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Anak Belva akan dipakai oleh Tuhan. Hatinya akan dipakai oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Menyembah hanya kepada Yesus saja. Dan hidupnya dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Untuk pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Nyanyikan lagu ini saudara. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan
kasih Tuhan, Engkau yang memuaskan hidup kami. Hanya Engkau yang sanggup memuaskan akan hati kami Tuhan. Biarlah kepuasan kami pada waktu kami bisa menyembah, menyenangkan hati-Mu, menyukakan hati-Mu dengan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Engkau sudah angkat semua beban dalam hidup kami. Semua beban yang berat dalam hidup kami Engkau sudah singkirkan pada waktu kami menyembah Engkau, meninggikan Engkau di atas segala-galanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu yang Kau curahkan pagi ini. Terima kasih Tuhan. Kasih yang Kau curahkan itu segala-galanya untuk hidup kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Sampaikan pesan-Mu kepada kami. Berikan telinga yang mendengar Tuhan. Telinga sanggup menangkap akan pesan Tuhan untuk pribadi kami masing-masing dan untuk gereja ini. Kami mau belajar duduk diam, menenangkan akan semua gelora yang ada dalam hidup kami. Kami tenangkan di bawah kaki Yesus dan kami dengarkan apa yang ingin Kau sampaikan kepada kami. Roh Kudus, tolong kami, beri kemampuan supaya kami bisa menangkap pesan Tuhan. Dan hidup kami pagi hari ini menangkap, menerima firman yang dari Tuhan. Dan firman itu yang akan mengubahkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau mengurapi Pastor Otu yang akan menyampaikan firman di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Kami buka hati kami buka pikiran kami untuk firman-Mu masuk dalam kehidupan kami, menjadi rema di dalam kehidupan kami, jadi pedoman dalam kehidupan kami, jadi pegangan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan semua yang percaya sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan buat Allah kita saudara. Pagi hari ini Pastor Otu akan menyampaikan firman di tengah-tengah kita. Mari Pastor Otu. Haleluya. Puji Tuhan. Makasih Bu Tina. Jangan lari dulu musiknya. Kita nyanyi lagu yang tadi. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin saudara. Yuk nyanyi lagu itu sekali lagi. Sebentar ya. Nyanyi lagu itu. Mari saudara bangkit berdiri semuanya. Mari kita menghadap hadirat Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Kita tahu Tuhan akan memberkati kita lewat firman-Nya. Biar kita semua boleh menjadi penggenap janji Tuhan di dalam hidup kita. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Mari angkat tangan kita semua sama-sama kepada Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus, Dia Allah yang ajaib. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan, saudara.
Sesuatu yang paling indah adalah ketika kita berada di dalam hadirat Tuhan. Tidak ada tempat yang paling nyaman. Di rumah mungkin bagi saudara semua nyaman. Mungkin ada beberapa saudara nyamannya di kantor ketika saudara bekerja, karena bebas dari persoalan dengan istri. Tapi ada beberapa kita nyaman di rumah. Ada beberapa saudara mungkin anak-anak muda nyaman di sekolah atau kumpul dengan anak-anak muda. Saudara, saya mau kasih tahu, semua itu bersifat sementara. Tapi kalau saudara tahu kepuasan kita ada di dalam hadirat Allah, saudara tidak akan pernah lari meninggalkan Dia. Hari Kamis kemarin kita nonton film bareng ya. Kita nonton film bareng. Kalau saudara tahu, kalau nonton film itu bayar tiket loh saudara. Tapi kalau saudara masuk dalam hadirat Tuhan gak perlu bayar tiket. Padahal masuk dalam hadirat Tuhan itu VVVVIP. Enggak cuma VVIP, VVVVIP. Enggak perlu bayar. Ada ketenangan yang luar biasa. Saudara, setiap kali saya bergumul di dalam hidup, saya cuma masuk ke kamar doa saya dan saya berdoa di hadapan Tuhan. Tidak ada tempat yang paling nyaman selain di hadiratnya. Enggak ada yang ganggu. Kita bisa cerita apapun. Yang saya mau dan saya rasakan, saya cerita semua di dalam hadirat Tuhan. Dan saya bilang, Tuhan, tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Bahkan seluruh isi hatiku pun Kau tahu. Apakah ada politik di hati ataukah ada sesuatu yang aku sembunyikan di hadapan-Mu? Engkau tahu semuanya. Tidak ada yang tersembunyi di dalam hadirat Tuhan itu. Itu sebabnya enaknya di dalam hadirat Tuhan kita bisa bicara apapun problem masalah hidup kita. Tapi problemnya satu. Berapa banyak anak Tuhan yang mau masuk ke ruang VVVVIP ini? Waktu saya berdoa mempersiapkan firman ini, Tuhan cuma bilang bahwa aku masih bekerja. Aku belum selesai. Aku masih bekerja. Kalau Tuhan masih bekerja, kenapa kita stop? Kalau Tuhan masih bekerja, kenapa kita sudah hilang komunikasi dengan Dia? Kalau Tuhan masih bekerja, kenapa seringkali kita gunakan kekuatan kita? Kita menggantikan posisi Tuhan. Tidak bisa satu pribadi siapapun menggantikan posisinya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada satu pesan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tadi juga ketika waktu saya mandi, baru tadi pagi, tiba-tiba waktu saya mandi, Tuhan kasih ilustrasi, bukan ilustrasi, seperti orang nyeplok telur mata sapi. Saya cerita di jalan tadi, sebelum saya kesini, saya antar istri saya dulu ke Permata. Terus saya kesini, saya diam di parkiran, saya merenungkan tentang telur ceplok itu. Tuhan bilang, Roh Kudus ajari saya, banyak orang gak sabaran, masak telur itu, telur ceplok itu, langsung apinya besar, dinyalain, langsung dibuka itu telur, dikeluarin. Gak lama udah kering, oke diangkat. Saudara tahu, ketika diangkat, dibelah itu telur, kuningnya masih berair, masih belum matang. Pecah semuanya. Tapi Tuhan kasih lagi ilustrasi. Wah, kita pengen cepat matang nih. Telurnya dibolak-balik dipencet. Pecah, cepat matang, hore, beres. Banyak kita melihat begitu ya, telurnya jelek hasilnya. Tapi kalau saudara masak telur, apinya kecil, biarkan kuningnya itu gak pecah. Apinya kecil itu dibalik-balik, nanti gak pecah kuningnya. Saya pernah lakukan itu. Sebab saya gak suka kalau kuning telurnya itu pecah. Kalau pecah, ya semua udah nyatu dengan putihnya. Karena saya gak suka kuning telur, kolesterol. Saya buang kuningnya. Saudara, kalau kita sering kali mau instan, kuning telurnya pecah.
Saudara pengen buru-buru, lakukan dengan keinginan saudara. Pecah semuanya, hancur, ambiar. Tapi kalau saudara tunggu sesaat aja, nggak lama kok masak telur. Cuman butuh waktu aja. Kadang menanti waktunya Tuhan begitu. Tuhan gak suka kita terburu-buru. Tuhan suka ketika kita tinggal diam di dalam hadiratnya. Ada waktu pribadi. Waktu yang sangat-sangat privacy dengan dia. Itu sebabnya pagi hari ini Tuhan ingatkan. Aku ini masih kerja loh. Masih terus mengerjakan hidupmu. Mengapa seringkali kau give up? Kenapa nyerah? Kenapa tidak tinggal lagi diam di dalam hadirat Tuhan? Tunggulah beberapa waktu, gak usah terburu-buru. Ingat ketika Tuhan Yesus itu di dalam perahu, ombak, topan, badai menerpa. Murid-muridnya ketakutan. Waduh, bangunin Tuhan, bangunin Tuhan. Dia gak tahu Tuhan kan di situ. Kenapa suruh bangun sih? Sebetulnya gak usah bangunin Tuhan juga, itu hilang sendiri. Seringkali badai topan itu datang karena suasana hati kita. Suasana badai di dalam hati kita itu muncul. Tahukah saudara, ketika apa yang di dalam kita mulai gak karuan, itu terlihat dari apa yang di luar kita. Saya tadi juga waktu saya renungkan firman, tiba-tiba Tuhan kasih firman ini. Ini gak ada di teks, ya. Tiba-tiba Tuhan kasih di dalam 2 Korintus pasal yang keempat. Buka sebentar bersama saya, 2 Korintus pasal yang keempat, ayat 7-9. Barusan tadi di parkiran Tuhan kasih ayat ini, langsung saya catat. Jadi tidak bisa dipersiapkan sama tim Live TV. 2 Korintus 4 ayat 7-9 bilang begini. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Itu aja dulu. Saudara tahu harta ini, harta yang kami punyai di dalam bejana tanah liat. Jadi yang berharga tuh apanya? Yang di dalam apa yang di luar? Di dalam, karena hartanya di dalam. Yang di luar tuh rapuh, saudara. Rapuh. Saudara bisa punya kepandaian hebat. Digeser sedikit aja. Rapuh yang di luar itu. Saudara punya uang berapa? Ayo. Ketika sakit, masuk rumah sakit. Habis berapa? Rapuh yang di luar. Banyak orang fokusnya yang di luar sih. Padahal harta itu yang di dalam. Harta itu telur ceplok yang gak dipecahin itu loh. Hartanya itu loh yang di dalam itu. Hargai proses yang di dalam. Izinkan yang di dalam itu matang. Kalau yang di dalam saudara matang, saudara akan lihat menikmati sesuatu kematangan di luar saudara. Banyak orang gak senang, gak menghargai prosesnya. Padahal harta itu yang di dalam. Amin saudara. Harta yang kita punyai di dalam bejana tanah liat. Saudara tahu, lihat selanjutnya ayat ini ya. Supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Di dalam terjemahan lain dia berkata begini, tetapi harta rohani yang indah itu sudah diisi di dalam diri kita. Luar biasa. Saudara, saya percaya setiap saudara dan saya
Harta rohani, Alkitab berkata, harta rohani yang indah itu udah diisi. Semua kita. Siapa itu harta rohani yang indah? Tuhan Yesus sendiri yang tinggal di dalam kita. Tapi banyak kita seringkali gak mau menghargai proses di dalamnya. Kita gak mau dimatangkan sama Tuhan. Kita mau cepat-cepat dipecahkan telurnya itu. Padahal harta itu di dalam kita. Dia di dalam kita. Itu sebabnya dia mau berlama-lama dengan kita. Di dalam hadiratnya saya selalu senang memuji menyembah Tuhan. Saya kalau di Permata lagu favorit saya. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Oh enggak ada yang main keyboard. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Itu lagu favorit saya di Permata. Bukan berarti nyanyikan lagu itu lagu merana yang gak punya uang memberikan ini. No. Saya berpikir dan saya menganalisa lagu ini. Kalau saudara nyanyikan lagu ini keluar dari hati saudara, itu seperti lagu membawa kita semakin rendah hati di dalam Tuhan. Saudara bisa punya apapun, tapi saudara bisa datang. Hanya ini loh Tuhan yang aku punya. Ini persembahanku. Aku gak punya harta kekayaan. Sebab kenapa? Dia jauh lebih punya. Bahkan harta yang kita punya juga bukan punya kita kan? Itu punya dia. Harta yang kita punya ini di dalam bejana tanah, lihat, dialah sesungguhnya harta terbesar kita. Bukan berapa banyak uangmu di bank. Bukan seberapa pandai hidupmu. Bukan seberapa sehat, seberapa kuat dirimu. Itu sebabnya persembahkan di dalam hadirat Tuhan. Saudara yang punya segala sesuatunya, saudara harus tahu, saudara merendahkan hati di hadapan Tuhan. Ini loh Tuhan, aku bawa kepadamu. Itu sebabnya jangan buru-buru keluar dari hadirat Tuhan itu. Tetap stay tinggal. Orang yang senang berdoa, orang yang hidupnya mengandalkan Tuhan. Orang yang tidak pernah berdoa, orang yang tidak pernah menginginkan Tuhan campur tangan dalam hidupnya. Perhatikan baik-baik. Apakah saudara cuma doa makan aja? Atau saudara punya saat teduh dengan Tuhan pribadi? Saat kencan dengan dia berdua? Saudara meluangkan waktu khusus buat Tuhan? Ketika saudara ada masalah, baru saudara datang, Tuhan gimana sih katanya kok ada? Lah, aku gak pernah dilibatkan dalam hidupmu. Kapan kamu pernah ngomong sama aku? Kapan kamu pernah melibatkan aku dalam hidupmu? Saudara, Tuhan belum selesai. Tuhan belum selesai. Dia masih mengerjakan sesuatu dalam hidupmu. Dia masih mengerjakan sesuatu dalam gereja ini. Dia masih bekerja. Hei, jangan berkata Tuhan udah gak bekerja lagi. Siapa bilang? Hatimu yang salah yang bilang begitu. Justru Tuhan tidak bekerja dalam hatimu kalau kau ngomong seperti itu. Dia masih bekerja sampai saat ini. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya akhir-akhir ini, beberapa tahun ini, setelah saya dipercayakan sama Ibu Tina menggembalakan di Permata, Tuhan ajari saya satu hal. Gunakan mulutmu ini dengan bijaksana. Saya ini orang yang reaktif, saudara. Saya orang yang reaktif. Saya orang yang instan gitu loh. Tapi saya belajar, gunakan mulutmu dengan bijaksana. Tuhan ajari saya untuk mengekang segala sesuatunya.
Saya nggak banyak bicara dengan orang. Saya lebih baik saya banyak bicara dengan Tuhan, itu jauh lebih aman hati saya. Saya biasakan diri saya untuk datang kepada Tuhan dalam segala hal. Saya masih belum sempurna. Saya masih belum berpengalaman dalam mengembalakan. Tapi Tuhan ajari ini sesuatu yang berharga. Untuk apa? Untuk kita terhindar dari berbagai hal, berbagai masalah. Karena semakin banyak bicara, semakin kesalahan banyak yang keluar dari lidah bibirmu. Tetap stay cool, tenang aja. Dan miliki rasa aman. Rasa aman itu penting, saudara. Jangan ada perasaan tidak aman di hati. Nanti orang ngomong begini piye nih. Ntar aku disangkain begini. Sangka ini sombong amat. Ntar disangka ini. Saudara mau diperkenan Tuhan atau diperkenan manusia? Selama hatimu benar dan kau jalan di dalam perkenanan Tuhan, jangan takut. Jangan takut. Pertama kali saya datang ke Semarang, saya gak punya saudara, gak punya teman. Bahkan uang di kantong tidak ada. Pertama kali kaki saya menginjakan di Semarang, saya hanya punya uang 250.000. Saya dikasih adik saya itu. Saya ingat benar, dikasih adik saya 500.000. Saudara tahu saya waktu masuk TSO tahun 2003. Waktu nabur-nabur segala macam. Termasuk Wali Stadium paling enggak minimal ada 10 bata lah saya di sini. Lumayan. Saya keluar dari TSOA, saya tidak bawa uang sepeser pun di kantong. Tidak punya tabungan, nol. Pada saat itu saya bekerja, saya tinggalkan pekerjaan saya di Jakarta. 0 rupiah. Saya nggak tahu tiba-tiba saya bisa ada berkat, saya bisa pulang ke Jakarta, naik kereta, turun di stasiun Jatinegara, saya ingat. Mau turun, tiba-tiba nggak tahu waktu itu saya lupa. Ada uang saya di kantong tuh 5.000. Mungkin dari siapa saya nggak tahu, lupa. Karena saya nggak pernah memikirkan uang selama saya di TSOA. Tiba-tiba saya di kereta itu minum kopi susu. Saya pikir gratis. Ternyata sudah bayar 5.000. Ya udah, pas 5.000 habis uang saya. Turun stasiun Jatinegara tidak ada uang sepeser pun. Lah saya mau kemana? Mau pulang ke rumah? Saya bawa tas saya, jalan kaki. Jalan kaki saya ke gereja. Gereja saya di Jakarta di Jatinegara. Pas saya turun stasiun Jatinegara, ngobrol-ngobrol, saya sharing tentang Tuhan. Saya nggak mikirin pulang, saya nggak tahu kenapa itu. Tiba-tiba udah sore teman saya bilang, tuh lu nggak pulang tuh? Ya nih gue mau pulang nih. Yuk lu mau pulang kemana? Yuk gue anterin yuk. Dianterin, saya nggak perlu pulang ke mana, rumah saya dekat Taman Mini itu di Jakarta. Jadi saya juga bingung kalau saya pulang saya naik apa? Dianterin. Tidak ada uang sepeser pun. Masuk ke Semarang, saya juga nggak bawa uang sepeser pun. Adik saya kasih 500.000. Naik kereta 250.000. 250.000 di Semarang. Di Semarang saya dicariin kos sama teman saya tuh dulu satu TSOA. Saudara kenal Agus Helm? Agus Helm yang cariin. Ada orangnya di sini. Dicariin kos di Permata Biru sana. Ternyata sekos sama Sarah. Sarah yang Radio Rema itu dulu loh. Perempuan semua isinya. Ini yang bener aja nih dicariin kos begini. Ya mentang-mentang saya nggak ada saudara, nggak ada siapa-siapa, saya ditaruh di tempat perempuan semua. Saudara tahu bayar kos berapa? Bayar kos itu 200.000 sebulan. Saya bayar kos bulan itu 200.000. Karena perempuan semua, saya mau nyuci baju ya malu. Akhirnya dicuciin situ bayar lagi 25.000. Uang saya tinggal berapa saudara? 25.000 di kantong. Saya nggak tahu loh di gereja dikasih persembahan atau enggak sejujurnya waktu itu. Saya ingat banget 1 Januari 2004 saya gabung di gereja ini. Tidak bawa uang sepeser pun. Bawa sih dikasih itu. Uang habis 25.000 satu bulan. Dan saya gak pernah ngomong dengan siapapun. Hari pertama saya ditaruh di Live TV kan. Di Radio Rema dulu terus di Live TV. Hari pertama saya makan di Holy Cafe. Bayar saudara. Oke. Saya gak tahu kan saya bayar aja. Bayar sekian, hari kedua bayar, hari ketiga datanglah malaikat terang namanya Christian Utama. Mbak Suci, di Holy Cafe tuh saya ingat.
Ini Otu lu di live TV. Oh Kokris, maaf Kokris, aku nggak tahu. Saya bilang puji Tuhan, 25.000 uang saya untuk 1 bulan. Udah kepake 2 hari, makan 10.000. Saya nggak tahu berapa duit waktu itu, saya lupa. Saudara tahu, sampai saya waktu itu saya ingat betul. Makan sehari sekali hanya di Oli Cafe. Pernah, tapi saya nggak cerita ke siapapun. Tuhan sedang memproses saya di dalam. Saya nggak banyak berteman. Teman saya hanya 88,65 Rema FM waktu itu. Sekarang 88,6 ya. Dengan radio butut saya. Di situ saya dengarkan firman. Pulang kerja saya ke kos, saya dengar firman. Dan firman itu masuk di dalam hati saya. Saya nggak pernah nyangka saya tinggal di gereja waktu itu. Saya sempat ngekos. Bulan November saya dapat rumah dinas di Permata. Rumah dinas. Tinggal bareng Mas Yohanes. Saya nggak nyangka tempat yang saya tiduri di situ. Saya mengembalakan di situ. Saudara, kesetiaan saudara dengan Tuhan. Itu Tuhan lihat. Hatimu menjerit kepada Tuhan. Tuhan dengar. Nggak perlu jerit ke orang. Tolong siapa yang kalian bisa bantu saya makan nih. Saya baru makan sekali loh. Saya datang ke Semarang bukan cari duit. Cari duit ngapain saya ke Semarang? Jadi hati yang aman saudara. Melayani itu hatinya aman, free. Nggak takut. Memberitakan kebenaran free. Nggak takut. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan itu. Wow, saudara semakin melihat mujizat demi mujizat. Saudara kalau nggak berjalan dengan Tuhan, saudara nggak bisa temui mujizat. Sebab harta yang di dalam hatimu harus ada. Tuhan sendiri. Tuhan masih bekerja saudara. Miliki rasa aman. Musa tidak aman hatinya. Kenapa? Coba buka sebentar firman Tuhan. Di Kisah Para Rasul pasal yang ke-7. Musa tidak aman hatinya. Ayat yang ke berapa ya? 23. Kisah Rasul pasal yang ke-7 ayat 23. Musa ini kan dididik di Mesir ya saudara. Saudara tahu ceritanya tentang Musa ya. Dibuang di air, di tepi sungai Nil itu. Diambil oleh putri Firaun. Dididik dengan cara Mesir. Dengan paradigma Mesir. Ya cara-cara dunia. Mesir kan melambangkan dunia. Satu kali hatinya rindu. Mau lihat saudara-saudaranya orang Israel tuh yang jadi budak itu loh. Mau lihat. Waduh kok disiksa dia itu. Langsung kan Musa itu marah. Karena dia orang Mesir, dididik Mesir, dibunuh itu orang Mesir. Yuk buka sebentar di mana tadi? Kisah Rasul 7 ayat 23. Pada waktu ia berumur 40 tahun, timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya. Yaitu orang-orang Israel. Ketika itu ia melihat seorang dianiaya oleh orang Mesir. Lalu ia menolong dan membela orang itu. Dengan membunuh orang Mesir itu. Pada sangkanya, lihat. Nggak boleh bersangka-sangka anak Tuhan harusnya. Pada sangkanya saudara-saudaranya akan mengerti bahwa Allah memakai dia untuk menyelamatkan mereka. Tetapi mereka tidak mengerti. Musa pikir dengan caranya dia lakukan itu. Dia itu bisa, wah Musa terima kasih ya. Saudara kalau mau melayani, mengharapkan terima kasih dari orang. Saudara sedang kehilangan sesuatu. Saya bersyukur banget di pelayanan penghiburan sampai saat ini. Bersyukur sekali. Sebab itu tempaan yang paling kuat. Zaman dulu pelayanan penghiburan. Kalau ada, udah Otu aja, Otu tuh. Siap, komandan. Otu. Oh ini pelayanan di sana. Otu di mana, daerah mana? Oh di sana tuh bergota. Oke, Otu aja, Otu, siap. Saya nggak pernah menolak dikasih pelayanan penghiburan kecuali kalau emang saya nggak bisa. Nggak pernah menolak. Saudara mau dapat apa?
Pernah melayani di tempat sampah? Saya pernah. Saya nggak tahan itu. Aduh, 5 menit saya khotbah, 2 menit paling. Aduh, nggak nafas aja kerasa bau, apalagi nafas. Tempat sampah lalat yang mendengarkan khotbah saya itu. Orang meninggal udah dilalat, dirubung lalat. Waduh Tuhan, nggak sanggup aku. Itu menguji hati loh saudara. Melayani mau dapat apa itu? Saya sampai detik ini, saya tetap jaga hati saya dalam melayani. Gak perlu dapat terima kasih dari orang. Saudara harus dapat perkenan Tuhan, itu jauh lebih penting. Itu sebabnya kalau saudara menghargai proses yang di dalam saudara, saudara gak akan mudah lari. Saudara nanti lihat cerita ini, Musa tuh lari loh. Musa tuh sakit loh hatinya, 2 kali digituin loh. 2 kali sama bangsanya sendiri, bangsa Israel. Teman sepelayanannya. Dengan kata lain begitu. Saudara pernah disakiti sama teman sepelayananmu? Musa sama-sama orang Israel kan dia. Tapi kalau saudara melihat Tuhan, saudara akan berbeda sikap saudara. Izinkan Tuhan mematangkan saudara yang di dalam. Itu sebabnya jangan dipecahkan itu kuning telurnya. Mulai hari ini ya saudara, kalau masak telur ceplok jangan dipecahin kuningnya. Saudara makan kuning telur yang masih berair aja tuh penyakit loh. Ya, mulai hari ini jangan makan kuning telur deh. Ya, itu lebih sehat. Kuning telurnya dispesialkan maksudnya. Ya, biar khotbah hari ini saudara jadi ingat. Oh, kuning telur, khotbahnya apa? Kuning telur tuh. Saudara lihat selanjutnya firman Tuhan berkata, pada sangkanya saudara-saudaranya itu mengerti bahwa Allah memakai dia untuk menyelamatkan mereka. Tapi mereka tidak mengerti. Saudara tahu sebetulnya Musa ini diberikan beban sama Tuhan untuk mengunjungi saudara-saudaranya. Kalau saudara baca dalam terjemahan lain, sebetulnya bukan sesuatu keinginan dari hatinya, tapi ada keinginan dari luar. Yang pasti Tuhan menaruh beban itu kepada Musa untuk dia kunjungi. Kalau saudara ditaruh Tuhan, ditaruh beban pelayanan tertentu, saudara taat aja. Nggak usah lihat pelayanannya seperti apa. Oh, nggak populer pelayanan. Justru yang kayak gitu tuh. Terima. Kalau mau ikut saya daftar pelayanan penghiburan yuk. Tak kalau ada pelayanan ke situ-situ lagi, saya ajak. Terima. Kenapa? Itu menolong saudara sebetulnya. Untuk saudara tuh semakin mengerti bahwa ini loh sesuatu yang Tuhan inginkan. Gak perlu dapatin sesuatu dari orang kok. Menyenangkan hati Tuhan itu jauh lebih penting. Justru pelayan-pelayan yang seperti itu menjaga kemurnian. Saudara gak perlu orang lain itu bilang apa tentang saudara. Jangan pedulikan. Miliki rasa aman di dalam Tuhan. Niat dari Musa ini berujung sesuatu yang gak enak. Kalau saudara lihat di situ, Musa membunuh, tetapi mereka itu nggak peduli. Pernah nggak saudara membela orang yang saudara kasihi, tapi malah orang itu malah membawa saudara kepada satu masalah? Pernah nggak gitu? Saya pernah. Kalau saudara pernah gitu, saudara udah mirip-mirip Musa lah. Mirip-mirip Musa. Saudara jangan berpikir Musa itu loh. Saudara tahu nggak waktu Yesus ketemu di gunung, ketemu siapa tuh? Musa dan Elia. Saya jadi ingat firman Tuhan. Kita berantakan sedikit ya, ngaco ini sedikit ya. Lompat-lompat sedikit ya. Coba buka bersama saya sebentar di Matius pasal yang ke-11 ayat 29. Saudara, waktu Tuhan bersama dengan Musa dan Elia, itu sebenarnya ada artinya saudara. Ketika saya merenungkan, Tuhan kok di gunung kenapa ketemu Musa sama Elia? Kenapa gak ketemu Abraham sih? Kenapa gak ketemu yang lain? Saudara tahu gak, Musa itu kan Alkitab berkata di bilangan itu, bahwa Musa orang yang paling lembut hatinya. Dan Elia itu adalah nabi yang bisa membawa hati bapak-bapak kembali kepada anaknya. Betul saudara? Amin. Nah, Tuhan sendiri ngerti. Ini kedua nabi ini adalah nabi yang lembut hatinya. Orang yang lembut hatinya itu bisa memperdamaikan. Orang yang lembut hatinya bisa membawa orang untuk kembali kepada Tuhan, saudara.
Kita lihat Tuhan Yesus seperti apa. Ayo, di Matius pasal yang ke-11 ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Lihat, Yesus tuh lemah lembut. Jadi orang yang bisa berada di puncak gunung adalah orang yang lemah lembut. Saudara tahu orang yang lemah lembut itu memiliki bumi. Memiliki bumi. Matius 5 itu. Hanya orang yang lemah lembut, dia bisa naik kepada ketinggian di mana Tuhan sudah tetapkan. Masuk ke dalam destiny. Itu sebabnya jangan protes ketika saudara sedang menghadapi masalah. Setiap pencobaan, setiap tes dalam hidupmu akan menjadi testimoni. Setiap pencobaan, setiap ujian dalam hidupmu akan menjadi kesaksian. Dan orang sekelilingmu akan melihat, sungguh orang ini berbeda. Ini loh yang ku cari. Ini loh orang yang bisa aku percaya. Berapa banyak yang ingin dipercaya Tuhan pagi ini? Oh, berapa banyak yang bisa saya lihat tangannya? Apa saya kehalangan lampu jadi gak kelihatan? Masuklah ke dalam tempat ketinggian Tuhan. Sekali lagi, hanya orang yang lemah lembut yang bisa dibawa ke tempat yang tinggi oleh Tuhan. Orang yang lemah lembut itu orang yang bisa bersikap. Orang yang lemah lembut bukan orang yang lemah. Mengalah. No, itu bukan lemah lembut. Itu lemah gemulai. Orang yang lemah lembut bisa memposisikan diri. Aku harus bertindak seperti apa di situasi seperti ini. Itu lemah lembut. Bisa kadang dia tarik, kadang dia ulur. Bukan pelin-pelan, bukan, beda. Dia ngerti posisinya dia seperti apa. Saudara harus bisa memposisikan diri, saudara itu siapa? Di hadapan Tuhan, saudara harus tahu. Saudara juga siapa? Di hadapan pimpinanmu, saudara siapa? Di hadapan gereja Tuhan, seperti apa? Saudara, Tuhan itu luar biasa. Saya berdoa, saudara menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Tapi sebelum saudara naik ke puncak gunung, Musa dilembutkan dulu hatinya sama Tuhan. Saya langsung skip deh tuh ya. Ya, kalau saudara baca lagi firman, saudara bacalah nanti di rumah, catat ya. Keluaran pasal 2 sampai pasal 4 itu bicara tentang Musa. Ini hari ini yang saya mau bahas sebetulnya. Tapi kelihatannya waktu saya nggak keburu. Ini udah 8:30. Nanti sore saya lanjutin deh. Saudara nanti baca di rumah. Musa tuh diproses loh. Kalau saudara baca lagi, sampai dia lihat di Kisah Rasul pasal yang ke-7 ayat 26 sampai 28. Balik ke Kisah Rasul. Saya bacain ya. Pada keesokan harinya, ia muncul pula ketika 2 orang Israel sedang berkelahi. Ia berusaha mendamaikan mereka. Katanya, saudara-saudara, bukankah kamu ini bersaudara? Mengapa kamu saling menganiaya? Lihat ayat 27. Tetapi orang yang berbuat salah kepada temannya itu menolak Musa. Dan berkata, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Saudara, Musa berusaha mendamaikan. Tapi malah ditolak. Saudara jangan takut akan penolakan ya. Orang yang di atas maupun orang yang di bawah tetap diuji. Makanya saya gak pernah takut Tuhan taruh saya dimanapun. Saya bilang, Tuhan, saya belajar rendah hati. Tuhan taruh saya di posisi bawah, fine, selama itu engkau senang. Tuhan taruh saya di posisi atas, saya juga belajar
bagaimana saya harus tetap menyenangkan hati Tuhan. Di atas dan di bawah sama. Harus melewati ujian dan tes. Hanya orang-orang yang bisa melewati tes, dia akan sungguh-sungguh layak naik ke gunung Tuhan. Seperti Yesus, Musa, dan Elia. Ada saatnya loh, saudara bisa dipercayakan hal-hal besar. Tapi kalau saudara tidak mengerti, tidak matang di dalam saudara, saudara kehilangan sesuatu yang istimewa dari Tuhan. Saudara ditaruh di tempat hak, di tempat yang sangat-sangat tidak bisa semua orang ke situ. Saudara bisa ditaruh di situ, tapi izinkan Tuhan melembutkan hatimu dulu. Tuhan sedang melembutkan nih hati Musa. Musa berusaha memperdamaikan saudaranya, tapi belum, karena hatinya belum lembut. Sebab orang yang lembut hati itu bisa memperdamaikan. Lihat saudara respon Musa setelah itu. Ayat 27. Tetapi orang yang berbuat salah kepada teman itu menolak Musa dan berkata, siapa yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku sama seperti kemarin engkau membunuh orang Mesir itu? Saudara, kalau ada teman sepelayananmu mengkhianati hidupmu, saya mau kasih tahu. Jangan takut. Jangan lari. Itu baik, itu vitamin. Vitamin. Supaya apa? Kita semakin mengerti. Dia diproses, saudara diproses. Yang atas dan yang bawah diproses. Mereka yang ngomong gitu udah ketahuan bahwa dia tidak lolos. Tapi saudara tinggal membuktikan saudara lolos atau enggak. Amin. Kalau ada orang yang menolak saudara ketika saudara melakukan sesuatu yang baik dan orang berprasangka buruk terhadapmu, thank you. Kalau perlu saudara ngomong thank you kepada orang itu, pegang tangannya salam, thank you very much. Sebab aku akan melihat Tuhan bekerja dalam hidupku. Saudara, Tuhan masih bekerja. Tuhan masih kerja. Jangan terburu-buru keluar dari rencana Tuhan. Rugi. Tuhan masih kerja. Saudara kalau lihat ya, Musa lari. Lari kemana? Midian. Saudara tahu Midian tempat apa itu? Tempat di mana Tuhan datang lagi ke Midian. Musa 40 tahun. Kemana kamu? Di Midian itu Musa berbantah-bantah dengan Tuhan. Berapa kali dia bantah? Hah? Tuhan, engkau mau pakai aku untuk membebaskan bangsa Israel? Lantar dia mulai ingat masa lalunya. Wah, enggak dah. Enggak mau aku disakitin lagi. 2 kali aku nolong loh. 2 kali aku bela loh orang Israel loh. Disalah ngerti. Wah, ogah dah. Musa tuh sebenarnya dengan kata lain begitu nolaknya. Berkali-kali. Tapi saudara tahu, Tuhan tidak pernah menyerah terhadap Musa. Demikian Tuhan tidak pernah menyerah terhadap saudara dan saya. Dia tetap cari orang-orang yang tidak mempedulikan dirinya. Tidak mempedulikan perasaan dan hatinya yang tersayat-sayat dan tersakiti. Musa ini orang yang tersakiti loh. Musa ini orang yang tertolak loh. Tapi kalau saudara tidak mementingkan perasaan saudara, tidak mementingkan kedagingan saudara, saudaranya mementingkan satu, bagaimana Tuhan bisa dipermuliakan lewat hidupku. Saudara akan dipakai Tuhan dengan ajaib. Believe me. Tuhan tidak pernah melihat seberapa hebat saudara, seberapa hebat pelayanan saudara. Tapi Tuhan selalu melihat apa yang ada di dalam hatimu.
Seberapa dalam kau mau diproses Tuhan? Seberapa sungguh kau mau dibentuk sama Tuhan? Saudara lihat ketika Musa diomongin begitu sama orang itu. Dia lari langsung ke tanah Midian. Dia menikah di sana malahan. Orang yang keluar dari panggilan Tuhan nggak bisa lari kemanapun. Tetap dikejar sama Tuhan. Kalau engkau betul-betul anak Tuhan dan kau sudah lahir baru terima Yesus, nggak bisa lari. Mau lari kemana? Daud sendiri ngomong kok, kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu Tuhan? Aku berlari mendaki ke langit sekalipun kau di sana. Aku terbang dengan sayap fajar. Gak bisa, engkau tetap ngelihat aku. Mau kemana aku lari? Kain mau kemana? Dia ngumpet, ngebunuh adiknya. Adam dan Hawa mau kemana? Dia ngumpet. Adam, di mana kamu? Saudara gak bisa lari dari Tuhan. Kalau pagi hari ini, saudara mendengarkan firman ini, saya gak tahu. Kalau ada saudara, hati saudara tahu, bum, di dalam. Firman rema ini masuk dalam hatimu. Artinya Tuhan masih mengasihi saudara. Dia pengen saudara kembali, melayani Tuhan. Tidak lari dari jalan Tuhan. Amin. Lari bukan solusi. Lari bukan solusi. Mazmur berkata di dalam Mazmur 73, Mazmur 73. Mulai ayat 21 sampai 23 bilang begini. Pemazmur ngomong gini. Mazmur 73. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Sakit hatiku ini. Melayani tulus-tulus diperlakukan begini. Aku dungu dan tidak mengerti. Seperti hewan, aku di dekatmu. Ketika saudara mengalami itu, jadilah seperti orang dungu di hadapan Tuhan. Itu sebabnya masuk hadirat Tuhan. Berdoa, berlutut dan cerita, Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak kumiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk kupersembahkan. Seperti hewan aku di dekatmu. Lihat, tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Tetap berlutut di hadapan Tuhan. Hanya ini Tuhan, persembahanku. Aku mau tetap dekat dengan Tuhan. Dikala semua orang menjauhiku, dikala semua orang tidak mempedulikan, dikala aku disalah mengerti, dikala hatiku disakiti, aku ditolak. Nikmati prosesnya. Itu mendewasakan. Jangan mau yang enak-enaknya melayani itu. Ini melayani baru. Saudara merasakan yang kayak gitu-gitu, yang gak enak, itu pelayanan. Itu yang terlihat, saudara mutiara atau imitasi. Imitasi, kelihatan responnya. Saya berdoa di sini, semuanya asli, tidak ada yang palsu. Saudara memiliki harta yang ajaib. Saya kalau sharing ya, kesaksian saya banyak saudara. Saya kesaksian, istri saya juga banyak. Ya saya gak perlu saksikan dah kalau yang ini. Banyak kesaksian. Tapi cuma saya dan istri saya duduk di dalam hadirat Tuhan. Saya cuma bilang, Tuhan, kau mau bawa saya kemana lagi nih? Ayolah aku ngikut aja lah.
Kita orang percaya ngikutin aja, Tuhan bergerak kemana ikut. Dah, Tuhan mau kesini, oke. Kesini oke. Aman hatinya. Gak ada yang perlu ditakuti. Aku ke Semarang juga gak bawa apa-apa. Cuman bawa hati, kerinduan kepada Tuhan. Udah itu aja. Gak bawa yang lain aku. Baju ya secukupnya. Uang ya nggak ya secukupnya. Itu pun juga bukan dari aku punya sendiri. Aman. Orang yang hatinya aman, Tuhan bisa bergerak bebas pakai hidup saudara. Dimanapun saudara dipakai dan tempatan Tuhan. Haleluya. Siapa yang diberkati pagi hari ini? Amin. Bangkit berdiri semuanya. Saya lanjutkan nanti sore. Kalau saudara mau datang sore, silakan. Bangkit berdiri semua, kita nyanyikan lagu. Aduh, lagu tadi enak tuh. Apa tuh? Na 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 na. Apa sih itu? Miracle worker. Apa? Nyanyi itu. Saudara tahu di akhir cerita Musa dipakai Tuhan. Mujizat demi mujizat dikerjakan. Dia bekerja. Meskipun bangsa Israel tidak pernah ngerti, mereka selalu protes. Tapi mana diturunkan dari sorga, burung puyuh turun dari sorga, disertai tiang awan dan tiang api. Laut terbelah menjadi dua. Apakah itu bukan mujizat? Dibebaskan bangsa Israel dari perbudakan. Pada pagi hari ini ada berita bahagia buat setiap kita yang hadir. Saudaralah pembawa mujizat itu. Tapi saudara harus mau dilembutkan hatinya seperti Musa. Kalau hati saudara gak mau dilembutkan, gak bisa. Karena kenapa saudara gak bisa naik ke gunung bersama dengan Tuhan? Hanya orang-orang yang masuk di tempat yang tidak bisa dimasuki oleh semua orang. Dia bisa membawa mujizat dalam hidupnya. Bahkan memenangkan banyak jiwa untuk datang kepada Tuhan, bertobat di bawah kaki Tuhan. Hanya orang-orang yang rela hatinya rendah hati dan lembut hatinya. Nyanyikan lagu ini, bantu saya karena saya enggak. Harabalarabaya shandekira dadadadada. Sembah Dia. Kau di sini Tuhan. Kau di tengah-tengah kami. Dia di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Haleluya. I worship you. Jesus, you are here, walking in this place. Ya Tuhan, I worship you. I worship you, Jesus. When
Engkau masih mengerjakan sesuatu yang ajaib di dalam hati kami. Amin. Buat hati kami ini matang. Buat hati kami lemah lembut dan rendah hati. Firman-Mu berkata, belajarlah kepadaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Maka jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Pagi hari ini, kalau saudara sedang bingung, tidak ada ketenangan di dalam hatimu, ada kabar baik. Dia memberikan ketenangan dalam hatimu. Datang kepada Tuhan dengan rendah hati. Datang kepada Tuhan dengan lemah lembut. Tuhan Yesus memberikan ketenangan dalam hidupmu. Angkat tangan ke sorga sekali lagi bersama-sama. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Kau terus kerjakan di dalam kami. Kami tahu Engkau tidak berhenti. Kau tidak pernah menyerah. Kalau Engkau tidak menyerah terhadap Musa, Kau juga tidak menyerah terhadap kami. Berkali-kali Musa menolak panggilan ini karena sakit hatinya, karena marah, karena merasa teraniaya. Tapi pada pagi hari ini kami mau belajar dari orang yang paling lembut hatinya di muka bumi, yaitu Nabi Musa ini. Buat hati kami lembut, sebab hanya orang-orang yang lembut hatinya bisa naik ke gunungnya Tuhan dan semakin mengerti hatimu. Jesus, thank you. We love you, Jesus. Berkati setiap jemaatmu. Kami berdoa untuk Ibu Tina. Tuhan, blessing Tuhan turun dalam gembala kami. Kami percaya Tuhan berikan roh hikmat, wahyu dan pengertian. Tuhan memberikan kebijaksanaan yang dari Tuhan. Kami percaya kami semua domba-domba-Mu akan masuk ke dalam padang rumput yang hijau. Membawa setiap kami masuk di dalam perkenanan-Mu. Kami gereja-Mu, kami tetap mencari wajah-Mu. Kami tidak mencari yang lain. Kami mencari perkenanan-Mu ya Tuhan. Kami tidak mencari perkenanan manusia. Kami berjalan sesuai dengan kerinduan hati-Mu. Berkati semua jemaat-Mu pagi hari ini di Holy Stadium ini. Kami percaya setiap kami diberkati Tuhan dengan ajaib. Sebab kami semua orang yang rendah hati dan lemah lembut. Karena kami semua telah belajar dari diri-Mu sendiri. Terima kasih Bapa. Hamba selesai berbicara. Tapi Roh Kudus, Engkau tidak pernah selesai. Engkau terus mengerjakan di dalam kami. Terus berbicara, ajari kami hari lepas hari untuk berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Amin. God bless you. Silakan duduk saudara. Saudara, rasa aman saudara ada di mana? Mungkin saudara berkata, aku punya tabungan Bu, sehingga aku punya rasa aman. Aku gak bingung, setiap bulan gak mikiri uang lagi. Aku punya tabungan, rasa amanku di tabunganku. Suatu ketika hidup itu naik turun saudara. Pada waktu tabungan saudara habis, apakah rasa aman itu masih ada dalam hidup kita? Mungkin ada beberapa saudara katakan, rasa amanku adalah pada keluargaku yang hari ini mampu dan mempunyai semuanya. Pada waktu keluarga kita tiba-tiba tidak mempunyai apa-apa, adakah rasa aman itu dalam hidup kita? Jangan andalkan rasa aman kita pada apa yang kita punya saudara. Tapi taruh rasa aman kita karena kita mempunyai hubungan pribadi dengan Allah. Saudara, saya kalau khotbah gini ada hamba Tuhan lain yang khotbah. Buat saya seperti ada puzzle yang ketemu lagi. Semalam saya banyak merenungkan firman. Tiba-tiba tadi Pak untuk bicara itu seperti puzzle yang melengkapi. Sehingga ada gambaran yang mulai terlihat. Bahwa kepemimpinan pun itu adalah sebuah proses saudara. Saya jadi pemimpin di tempat ini, itu juga proses. Kalau saudara ngalami proses, saya juga ngalami proses saudara. Jadi kita semua
mengalami proses itu. Tapi untuk apa? Untuk supaya kita tahu rasa aman kita itu hanya pada waktu kita berhubungan dengan Tuhan. Kita tidak bisa mengandalkan apapun juga kecuali Tuhan. Jangan sampai Tuhan yang sudah ada di dalam itu, yang sudah diberikan dalam hidup kita, itu jadi porak-poranda, hancur berantakan. Karena kita mempunyai rasa aman di tempat lain, bukan dengan yang Allah yang ada di dalam kita. Kita berdoa sama-sama saudara buat kita memberikan persembahan. Ya. Tuhan terima kasih. Karena ternyata rasa aman kami hanya dapatkan pada waktu kami berkomunikasi. Kami berhubungan erat dengan Engkau. Pekerjaan kami, tabungan kami, keluarga kami yang mampu tidak boleh menjadi rasa aman buat kami. Biar Tuhan yang jadi rasa aman dalam hidup kami. Pertemuan dengan Engkau, persekutuan yang intim dengan Engkau, disitulah kami mempunyai rasa aman. Dalam semua proses kehidupan ini, kami tahu Tuhan, Engkau ingin membawa kami supaya kami jadi orang yang lembut hati, mempunyai rasa aman hanya di dalam Engkau. Sehingga kami tidak takut, kami ditaruh dimanapun juga. Kami taruh di atas kami bisa. Kami ditaruh di lembah pun kami bisa. Karena rasa aman kami ada pada Yesus. Terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini. Kami boleh mengembalikan perpuluhan kami. Kami berikan korban syukur kami. Kami bukan memberi karena kami harus memberi Tuhan. Tapi kami memberi karena kami cinta Engkau. Kami tahu pengorbanan besar yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Dan kami mau mengucap syukur pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Apa yang Kau perintahkan biar kami lakukan. Kami harus menabur, kami akan lakukan dengan sukacita. Kami memberikan beasiswa, kami berikan Tuhan dengan sukacita. Karena kami tahu apa yang kami tabur. Kami menabur dengan pengharapan dan dengan kasih kami. Maka kami akan menuai apa yang kami tabur. Terima kasih Tuhan Kau memberi kesempatan kepada kami untuk kami melakukan hukum Allah. Menabur dan menuai. Kami mau bersukacita, kami mau menikmati saat ini di mana Tuhan berbicara kepada kami berapa yang kami harus berikan, yang layak kami berikan untuk Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus dan semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan Kau sempurna dalam rencana
memberi dengan ketaatan dan sukacita, penuh dengan pengharapan dan iman kepadamu Tuhan. Biar Engkau memberkati semua persembahan ini. Kami mau menghardik semua belalang pelahap di dalam nama Tuhan Yesus, supaya jangan menghabisi tanah kami. Langit tidak akan lagi menjadi tembaga, bumi tidak akan jadi besi, melainkan bumi mengeluarkan hasilnya, pohon mengeluarkan buahnya. Semua hambatan dalam aliran berkat Tuhan dibuka, semua penghalang disingkirkan. Kami diberkati karena kami percaya kepadamu Tuhan. Hidup kami adalah hidup bersama dengan Yesus, dan kami tidak akan kekurangan yang baik. Sekarang surga terbuka dan berkat dicurahkan sampai berkelimpahan. Kami katakan kepada persembahan yang ada, berlipat gandalah 100 kali ganda di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua yang percaya sama-sama katakan amin. Saya mengapresiasi akan teman-teman musik yang selama ini menolong kita dalam ibadah, mempersiapkan kita untuk menerima firman. Mereka harus persiapan dengan latihan yang sebelumnya harus dilakukan. Dan saya mengapresiasi dengan cara saya ajak nonton film Overcome sama-sama saudara. Dan film itu begitu memberkati saya. Pada waktu saya diberitahu bahwa film ini adalah film yang bagus, saya sudah langsung katakan ayo kita nonton. Jadi akhirnya gereja ini satu studio kita sewa karena filmnya sudah habis, sudah tidak diputar lagi, tapi kalau satu studio kita bisa menonton film itu. Dan akhirnya kita bersama-sama. Filmnya bagus sekali saudara. Dan itu adalah film di mana seseorang bisa mengalami kelahiran baru. Seseorang menemukan identitasnya di dalam Yesus. Karena pelari itu, seorang pelari itu dia mempunyai kepuasannya pada waktu dia jadi pelari dan dia menang. Tapi pada waktu dia terkapar di rumah sakit, dia baru tahu kepuasannya di dalam Yesus ternyata. Bukan di dalam pada waktu dia memenangkan lari, lomba larinya itu. Dan film itu banyak kutipan-kutipan yang memberkati saya. Dan itu salah satunya juga film War Room. Saya enggak tahu hubungannya apa itu ya dengan film yang War Room itu. War Room itu juga film yang bagus sekali. Di mana kita pakai ruang doa itu sebagai tempat di mana kita perang. Kita berperang di dalam tempat itu di ruang doa. Dan kita bisa memenangkan. Karena kemenangan sudah dijanjikan. Cuman kita kadang-kadang harus kita berperang supaya kemenangan itu kita dapatkan. Dan film itu memberkati kita semua. Dan saya bersyukur saya bisa masih sempat nonton bareng saudara. Karena memang niat saudara, memang niat saya memang niat untuk melihat film itu dan bersama-sama dengan teman-teman dari musik. Jadi kita bersyukur untuk apa yang kita lakukan dalam minggu ini. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan terima berkat Tuhan. Tadahkan tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Pulanglah dengan penyertaan Yesus Kristus di dalam kehidupanmu. Biarlah hatimu lemah lembut, maka engkau akan memiliki bumi. Biarlah rasa aman ada dalam hidupmu, karena Yesus ada di dalammu. Engkau akan naik ke gunung Tuhan, maka bisnis-bisnis yang mati akan hidup kembali. Kontrak-kontrak baru akan muncul, gerbang untuk bisnis baru dibukakan, dan hikmat Tuhan akan memimpin pekerjaanmu. Keluargamu dipulihkan dan dipersatukan, anak-anakmu diberkati. Engkau akan bertumbuh menuju kepada kedewasaan di dalam Kristus. Maka engkau akan menjadi jemaat yang berdiri teguh di atas kebenaran firman Tuhan, sehingga engkau berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Tuhan memberkati dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia yang baru setiap pagi. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Dan semua yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Mengenali firman-Mu, tanda mukjizat serta